दूसरी बार सुनने के लिए तू नहीं होगा. Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan bahas cerita film action dari Ajaib Devgan yang berjudul Action Jackson. Film ini mengisahkan tentang pembunuh berdarah dingin yang menolak cinta dari adik mafia internasional. Karena hal itulah dia pun harus diburu sepanjang hidupnya. Di saat bersembunyi dari kejaran mafia kejam, nggak sengaja dia malah bertemu dengan kembarannya yang mirip parah. Dari pertemuan gak sengaja ini, mereka berdua pun malah mencoba menghancurkan mafia internasional itu. Penasaran dengan keseruan dan kegendal-gendulan film ini? Nggak usah pakai lama deh, bemper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan ada mbak-mbak yang bernama Natasha turun ke basement parkiran. Di mobil dia menelpon suaminya si Rahul. Tapi ujuk-ujuk si Rahul malah ngejedak di atas mobil. Di saat Natasha panik, di sana muncul mas-mas serem yang badannya gede-gede bener. Tak pelak Natasha pun langsung dikejar-kejar dong. Kendal. Bisa-bisanya kesandung di situ lagi. Nah, di tengah jalan tol, mas-mas gede yang bernama Pedro bertanya, "Di mana orang itu?" Nggak mau mengindahkan pertanyaannya si Pedro, Natasha pun langsung lanjut lari. Alhasil dia pun ditembak dan ditabrak mobil sampai guling-guling. Di lain tempat diperlihatkan mas-mas yang lagi semedi di atas gunung. Setelah semedi, mas-mas itu pun langsung bekerja sebagai pelayan di sebuah hotel. Diceritakan kalau mas-mas itu orangnya baik bener. Bahkan Pak Manajer aja sampai respect terhadap mas-mas ini. Intinya sih, mas-mas ini tuh baik banget dah. Sampai suatu hari, mas-mas ini minta izin seminggu sama Pak Manajer. Dia beralasan kalau di kampung halamannya lagi ada perayaan dewa dan dia pengen ikut perayaan itu. Karena mas-mas ini selalu rajin kerjanya, Pak Manajer pun mengizinkan cutinya. Tak lama kemudian, Mumbai, India. Diperlihatkan ada mas-mas maruk yang bernama Musa lagi mesen paripuri banyak bener. Nggak lama kemudian, mas-mas tadi yang bernama Visi datang. Musa nanya, "Kemana aja bro? Udah sebulan ngilang tanpa kabar." Visi pun bilang, "Namanya juga buron, harus ngilang dulu sementara." Nah, di sini Visi pun langsung ngajak si Musa untuk capcus. Bangkainya, ketika pas ngebawa tuh gorengan, ada mas-mas nggak jelas yang nangkepin dari belakang. Ini film action atau film komedi ya? Nah, di sisi lain diperlihatkan preman lokal yang bernama Raj. Dia marah besar karena anak buahnya ada yang gebukin. Nggak pakai lama, dia pun langsung masuk ke kafe dan ngamuk-ngamuk mencari orang yang gebukin anak buahnya. Di saat lagi pengen demek-demek Mbak Pulen, Raj pun ditelepon anak buahnya yang ada di luar. Mereka bilang ada saksi yang lihat siapa yang gebukin saudara mereka. Singkat cerita, Visi dan Musa pun dibawa masuk. Nah, di sini Visi pun males nyeritain, mending praktekin aja sekalian. Gini lil bos, anak buahmu tuh tadi sempet senggolan sama orang, terus dia tuh nyolot gitu. Karena tuh anak tengil banget, dia pun langsung dicotos kayak gini loh. Setelah ngamplang si Raj, Visi pun baru ngaku kalau dialah yang gebukin anak buahnya si Raj. Iya udah deh, akhirnya mereka pun jadi gelut. Adalah lihat sendiri aja, gelut masa iya diceritain. Singkat cerita, Raj dan anak buahnya pun pada keok sampai tulung-tulung. Di saat yang bersamaan di sebuah mall, diperlihatkan kumpulan mbak-mbak hore yang lagi ngibahin teman mereka yang bernama Kusi. Kusi yang lagi disuruh beli tiket bioskop udah diper kalau dia pasti nggak akan dapat tuh tiket. Karena bukan rahasia lagi kalau Kusi itu adalah cewek paling sial yang pernah mereka kenal. Dan benar aja, pas Kusi datang, dia bilang dia nggak dapat tiket bioskopnya. Bahkan bener yang dibilang sama teman-temannya, pas mau makan, dia malah ngembat garam yang udah dibolongin. Ya emang bener ini cewek sial bener ya. Keesokan harinya diperlihatkan si Kusi yang telat berangkat ngantor. Nggak cuma telat, dia pun kejengkang di lumpur. Alhasil nggak cuma dekil dan main, Kusi pun dicekok-cekokin habis-habisan sama bosnya. Apa lu lihat-lihat? Nyoh, tak tulitin lumpur. Di lain sisi diperlihatkan dua sekawan lagi mau belanja kancut di mall. Di saat yang bersamaan, si Kusi juga datang ke sana untuk membeli baju ganti. Tapi ini cewek emang kelihatan bener sialnya. Pas mau masuk ruang ganti, dia malah matahin handle. Dan yang paling zong, dia malah buka kamar gantinya si Visi. Ya ini cewek pun bisa ngeliat ular kotor katirnya si Visi lah. Tapi kerennya, setelah melihat ular melingkar-lingkar di atas pagar muter-muternya si Visi, si Kusi malah dapat hoki dewa. Dia menang undian pelanggan ke 50.000. Karena nggak biasa hoki kayak gitu, Kusi pun malah mengira kalau ularnya mas-mas tadi itu membawa keberuntungan. Minggir, das menutupin lah.
Malam harinya, Visi pun malah nggak bisa melupakan sosok cewek manis imut-imut yang tadi mendelangin ulernya. Walah, teman biadab, ganggu orang halu aja. Dikerukupin sarung bantal dong ini orang. Nah, sekarang aman, lanjut ngalu lagi. Keesokan paginya kembali lagi si Kusi kesiangan untuk berangkat kerja. Pokoknya ini udah jadi keseharian si Kusi di pagi hari, tank gembradak. Bener aja pas naik motor tiba-tiba bensinnya habis. Entah hoki atau sial, di pom bensin yang sama terlihat si Musa yang lagi ngeliatin anak bocah yang gemesin. Nggak pakai lama, dia pun langsung pengen ngembat kalung tuh bocah. Untungnya emak-emaknya keburu noleh. Idih, anak cewek imut bener ya. Om, aku anak cowok om. Emaknya juga bilang kalau dia itu mirip benar sama bapaknya. Noh, bapaknya cabang bayi, jeniprit malah keluar. Koplaknya, si Kusi yang kebelet pipis malah membuka toilet tanpa permisi. Ya sekali lagi, si Kusi ngeliat ular melingkar-lingkarnya si Visi lah. Ini cewek dari kemarin nafsu bener yang lihat bawahan gua. Habis itu si Musa pun langsung digaplokin. Disuruh jagain pintu WC yang gak ada grendelnya, malah kelayapan gak jelas. Singkat cerita, Kusi pun sampai di kantor jam 11 siang. Kusi jelas saja udah pasrah bakalan dijokokin lagi sama bosnya. Tapi aneh bin ajaibnya, si Kusi malah kembali dapet jackpot. Nggak cuma nggak dimarahin sama bosnya, tapi si Kusi malah dinaikin pangkatnya jadi kepala bagian. Lah kok iso? Karena penasaran, teman-temannya Kusi pun pada nanya dong. Akhirnya Kusi pun cerita, ini semua berkat ular kadut mas-mas yang ditemuin di WC SPBU. Nah, di lain tempat diperlihatkan kalau polisi sedang melakukan pengintaian seorang penjahat kambuhan. Operasi itu dipimpin oleh inspektur yang bernama Sikre. Ketika penjahat itu keluar, tuh orang pun langsung dieksekusi mati di tempat. Di saat yang bersamaan diperlihatkan kalau si Kusi dapat lamaran pernikahan dari mas-mas ganteng yang kerja di Amerika. Melihat itu, Kusi pun jelas saja girang banget. Siapa juga yang gak mau tinggal di Amerika. Siang harinya diperlihatkan Musa yang dihampiri oleh si Kusi. Bangkainya, teman-temannya si Kusi yang penasaran dengan sosok mas-mas berular besar melingkar-lingkar malah salah mengira kalau Musa adalah orangnya. Nggak pakai babi bu, cewek-cewek binal ini pun langsung nyatronin rumahnya si Musa dan nelanjangin dia. Habis itu difoto-foto dah. Ketika diperlihatkan ke Kusi, ya Kusi langsung jiper lah. Lah iki sopo cok, kok ularnya imut bener ya kayak ulat bulu. Tapi pas ngeliat fotonya si Visi yang sempat diambil pas gebukin Raj di kafe tempo hari, Kusi pun langsung bilang kalau dialah orangnya pemilik ular gemuk yang suka melingkar-lingkar. Tapi tanpa mereka sadari, rupanya si Visi dan si Musa juga lagi ada di sana. Kusi pun bilang setiap dia melihat ularnya tuh mas-mas, dia pasti akan jadi hoki. Dia pengen ngeliat sekali lagi tuh ular, biar perjodohannya bisa sukses dan dia bisa tinggal di Amerika. Gimana pun caranya, Kusi harus bisa menemukan tuh mas-mas. Nggak pakai lama, Kusi pun langsung memposting fotonya si Visi dan malah menjadi viral di kalangan cewek-cewek. Tapi keviralan foto itu malah menarik perhatian mas-mas di Selandia Baru. Nggak pakai lama, tuh mas-mas pun langsung menghubungi si Pedro kalau orang yang mereka cari berada di Mumbai. Berita itu pun langsung disampaikan ke bos mafia yang bernama Xavier. Malam harinya diperlihatkan si Visi yang ngoplos paripuri campur congyang. Di saat menikmati makanan paling absurd itu, tiba-tiba dia disatronin sama si Kusi. Dengan pura-pura, Kusi ngaku sebagai mahasiswi yang lagi melakukan riset tentang kriminalitas. Dia pun pengen meneliti si Visi. Jelas aja, Visi yang udah tahu kalau dia bakalan dimanfaatin, ogah dong. Tapi kalau dia dibayar 20.000 rupiah, dia mau kok. Karena ngerasa ularnya si Visi itu emang bertuah, ya udah deh, Kusi pun setuju. Untuk wawancara pertama, Kusi pengen ketemuan di kolam renang. Dia udah ngebayangin pas di kolam renang, dia narik kolornya si Visi. Abis itu dia bisa ngeliat ular gemuk yang berenang bebas. Keesokan harinya, Kusi pun udah girang bener karena sebentar lagi dia bisa tinggal di Amerika. Tapi seketika impiannya langsung sirna pas ngeliat si Visi datang pakai baju selam dong. Kalau gini gimana merotinnya cok? Nggak mau menyerah, setiap hari Kusi pun membuntutin si Visi mulu. Akhirnya dia pun ngeliat betapa bangkainya si Visi. Dia tuh tukang malak, tukang gebuk, tukang mabok. Pokoknya yang jelek-jelek diborong sama si Visi semua. Sampai suatu hari, pas lagi makan di warung, Visi heran kenapa anak paman penjual warung nggak sekolah dan malah ngebantuin bapaknya jualan. Paman penjual akhirnya bilang, ini anak kemarin udah didaftarin sekolah dan lulus dengan nilai bagus. Tapi kepala sekolah menolak ini anak secara sepihak. Dia bilang kalau yang bersekolah di sana, orang tuanya harus berpendidikan, makanya ini anak nggak bisa sekolah. Mendengar itu, tuh bocil pun langsung diboyong ke sekolahan yang dimaksud. Nggak pakai babi bu, Visi pun langsung nyatronin kepala sekolahnya. Tapi tetap aja, tuh kepala sekolah nggak menerima tuh bocil. Nggak lama kemudian, si Musa pun membawa babenya tuh kepala sekolah. Visi menyuruh anak kecil untuk nanyain bapaknya kepsek. Tapi ini kakek-kakek cuman hula-hula ndah. Rupanya itu kakek-kakek nggak bisa baca tulis. Visi nanya, bapakmu aja nggak berpendidikan, tapi anaknya bisa jadi kepala sekolah. Pilih mana sekarang? Anak ini jadi orang berpendidikan seperti kamu, atau jadi kayak aku, preman jalanan. Karena hal itulah tuh anak pun diterima di sekolah itu. Melihat kelakuannya si Visi, si Kusi pun jadi respect. Tapi kehaluannya langsung buyar pas dia disambit sama teman-temannya.
Dengan sok lebay, Kusi pun berpura-pura pingsan dan puyeng keliengan. Aduh, aku pusing, bawa aku pulang. Jangan cepet bawa aku pulang ke rumahmu apa sih? Lama men. Ya udah deh, kepalang tangguk, Visi pun langsung ngeboyong si Kusi ke rumahnya. Nah, di rumahnya si Visi, Kusi pun berencana ngasih obat bius. Tapi kambingnya pas udah masukin obat bius, si Musa malah masuk dan mau ngembat tuh minuman. Pas ngeliat si Kusi lagi mandangin si Visi, dia pun langsung cabut. Alhasil, minuman yang udah dimasukin obat bius itu malah ditenggak sendiri sama si Visi. Ya, ini cewek pun langsung keliangan lah. Sialnya, pas mau cuci muka karena ngantuk, ini cewek malah kecengkang dan berkubang di kolam. Tak lama kemudian, Kusi pun terbangun dengan baju yang sudah diganti. Apa sapes? Aku pengen lihat dalemannya tuh mas malah dia ngeliat dalemanku. Tapi tiba-tiba ibu tetangga malah masuk. Rupanya ini emak-emak yang gantiin bajunya si Kusi. Melihat itu, Kusi pun baru sadar ternyata si Visi itu baik bener orangnya. Sialnya, karena kelamaan pulas bobo, Kusi baru sadar kalau hari ini dia ada pertemuan sama cowok Amerika di rumah. Nah, di sisi lain diperlihatkan kalau si Sikre mendapat telepon dari orang misterius yang memberikan dia tugas penting. Rupanya si Sikre itu disuruh mencari keberadaannya si Visi. Malam harinya diperlihatkan kalau si Visi Kusi lagi ngobrol di tempat orang nikahan. Kusi yang udah jatuh cinta sama si Visi akhirnya ngaku tujuan awalnya mendekati si Visi. Tapi sekarang semua setelah berubah. Kusi malah pengen hidup bersama si Visi selamanya. Aduh, enaknya dipeluk-peluk gitu. Asyai. Di saat Kusi dan Visi mau joget, di luar polisi malah nyatronin tuh pesta. Alhasil semua orang pun disuruh keluar. Untungnya mereka berdua berhasil keluar tanpa dikenali oleh polisi. Di jalan sambil peluk-pelukan dan uyel-uyelan nenen, Kusi pun meminta si Visi jangan suka nabokin orang lagi dan mabok-mabokan. Itulah syarat kalau mereka mau pacaran. Keesokan harinya diperlihatkan kalau Pedro udah sampai di Mumbai. Dia pun langsung menemui mafia lokal untuk minta bantuan mencari si Visi. Alhasil sekarang si Visi pun malah jadi buronan polisi dan mafia. Sialnya, si Visi malah ketahuan. Pas mau ditangkap sama anak buahnya si mafia, si Visi pun malah dikeplak duluan sama si Raj. Raj yang masih dendam langsung gebukin si Visi. Tapi anehnya si Visi sama sekali nggak melawan. Setelah puas ngebukin si Visi, Raj pun langsung pergi. Lah kok tadi kan si Visi naik bajai, ini kok naik motor, kok mirip? Oh alah, rupanya mas-mas yang baik hati di awal film itu sama si Visi itu beda orang coy. Nah, pas si Visi lagi nyantai, dia pun diserang lagi sama anak buahnya si Raj. Cepat banget lu ganti bajunya, sini kita gebukin lagi. Tapi nggak semudah itu Ferguson. Sekarang yang mereka hadapi itu adalah si Visi. Ya, preman-preman karbitan ini pun langsung dibuat babak belur lah habis-habisan. Sialnya, hal itu pun malah dilihat sama si Kusi. Ya, ini cewek pun langsung ngambek lah. Kan pacarnya udah janji nggak akan gebukin orang sembarangan lagi. Mbak, itu yang gebukin malah jenengan lu ya. Karena ngambek, si Visi pun malah diteplokin tepung. Tapi gara-gara itu mukanya putih semua. Sikret dan polisi yang lain pun jadi nggak mengenali si Visi. Siang harinya, karena Visi nggak bisa berubah, Kusi pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti gaya hidupnya si Visi. Tapi baru juga sekali negak ciu, ini cewek pun langsung batuk-batuk. Karena nggak mau pacar imut-imutnya Antit, Visi pun berjanji dia nggak akan mabok-mabokan lagi. Nah, malam harinya, sepulang dari nganter Kusi pulang, tiba-tiba si Visi malah ditembakin sama si Sikret. Lah, Visi pun bingung lah, dia salah apaan? Yaudah deh, dia pun langsung kabur. Karena bingung, dia malah kabur ke rumah sakit. Sialnya, mas-mas kembaran si Visi yang bernama Ajay malah keluar dari rumah sakit itu. Ya udah deh, Ajay pun langsung digelandang sama polisi. Nah, di tempat sepi, Ajay pun tiba-tiba ditinggal begitu aja. Rupanya Sikret itu udah disuap sama si Pedro. Setelah digebukin habis-habisan, Ajay pun melihat si Pedro. Melihat mas-mas badan hulek ini, tiba-tiba pandangan matanya si Ajay berubah. Tak pelak, Ajay yang biasanya adem ayem langsung berubah masuk ke mode beringas. Lah, lihat sendiri aja, capek om nyeritain orang berantem. Singkat cerita, Pedro dan semua anak buahnya pun langsung tewas dibantai oleh si Ajay seorang diri. Di lain sisi, Visi bingung parah dengan apa yang dia lihat barusan. Dia ngelihat pembantaian yang mengerikan, apalagi pembunuhnya itu mirip banget dengan dia. Sepulang dari mabok bareng, Musa pun kaget parah pas ngeliat si Ajay udah berada di sana. Ketika hendak menyerang si Ajay, Visi pun langsung dipiting. Ajay bilang aslinya dia juga kaget pas ngeliat si Visi tadi siang. Nggak mau si Visi jadi sasaran mafia, Ajay pun menceritakan kisahnya. Syukur-syukur Visi bisa ngebantuin dia. Kenapa Ajay bisa diuber-uber mafia internasional kayak gitu? Yuk kita flashback dulu ke kehidupan Ajay di masa lalu. Diperlihatkan kalau si Ajay itu bekerja di bawah mafia kejam yang bernama Xavier yang bermarkas di Bangkok. Di saat itu diperlihatkan Xavier yang mengkremasi musuhnya hidup-hidup. Tapi setelah membunuh musuhnya itu, kakak dari itu orang menelpon si Xavier. Dia bilang kalau dia sudah menyandra adiknya si Xavier yang bernama Marina. Tahu nyawa adiknya dalam bahaya, Xavier pun langsung menyuruh si Ajay untuk bergerak.
Bentar nih, kok bagus gitu dibuka-buka. Aduh, bulannya. Belum puas Om lihat kutang beserta isinya, tiba-tiba ada mobil yang terobos sambil muter-muter. Bisa gitu ya? Sama seperti sebelumnya, Om capek kalau harus nyeritain dor pletak-pletok ini. Lihat diri aja deh, intinya si Aji ngamuk habis-habisan menyerang markas musuhnya Xavier itu demi bisa menyelamatkan Marina yang cuma pakai kotang doang. Nggak lama kemudian Xavier pun datang, so udah pasti dia pun langsung membunuh musuhnya ini. Setelah kejadian itu, Marina pun terlihat kesangsam sama si Aji. Dia pun langsung menelpon kakaknya untuk ketemu. Nah, di markasnya, Marina yang nggak suka dengan pengawal-pengawalnya yang kecolongan sampai dia diculik, dengan kejamnya dia langsung menendang tuh orang-orang sampai keluar gedung. Setelah itu, mbak-mbak Bulan pun bilang kalau dia tuh pengen si Aji jadi miliknya. Di saat Marina yang halu bisa mantap-mantap sama si Ajinya malah lagi mantap-mantap beneran sama pacarnya yang bernama Anusa. Nah, malam harinya Aji pun dipanggil ke markas oleh si Marina. Marina yang lagi ciblon meminta tangannya si Aji, tapi kambingnya dia malah jeburin si Aji sampai kelepus ketes-ketes. Udah lah, singkatin aja nih ya. Marina pun bilang kalau Aji sangat beruntung karena Marina menginginkannya. Semua kekuasaan dan kekayaannya akan jadi milik si Aji kalau si Aji mau jadi suaminya. Tapi si Aji ini bukan cowok gampangan. Dengan tegas dia bilang dia tidak menyukai si Marina. Nggak mau ditolak, Marina pun langsung nyosor. Lah, malah ditabok. Nggak mau menyerah, Marina pun berjanji kalau dia nggak bisa memiliki si Aji, maka semua cewek juga nggak akan ada yang bisa. Benar aja, pas Aji dekat sama cewek lain, tuh cewek pun langsung dibunuh sama si Marina. Mantap, benerin nenek dulu ah. Kayaknya jogetin gendal-gendal mantap juga sih. Setelah Om puas lihat yang gendal-gendel, diperlihatkan kalau si Aji dan si Anu malah main gendong-gendongan di mall. Sialnya, hal itu dilihat oleh si Marina. Dengan hati yang kemecer marah, Marina pun hujan-hujanan di atas gedung. Om cuman khawatir ini mbak-mbak kesambar petir. Keesokan harinya, pas Anu lagi jalan-jalan, tiba-tiba dia dikejar-kejar oleh si Pedro atas perintah si Marina. Di saat bersembunyi di mall, Anu pun langsung menelpon si Aji. Mendengar itu, Aji pun langsung bergerak cepat. Singkat cerita, Anu pun ketangkep Pedro dan yang lain. Seketika dia pun langsung mau dieksekusi. Tapi di tempat yang lain, Aji langsung menodongkan pistolnya ke Marina. Aji meminta si Safi untuk melepaskan si Anu, kalau enggak kepala Marina akan bolong. Beberapa hari kemudian, Aji pun menemui si Xavier di markas. Safi meminta sekali lagi agar si Aji itu menikah dengan adiknya dan menjadi partner mafianya. Tapi Aji nggak mau karena dia akan menikahi si Anu. Karena ditolak, Safi pun berniat membunuh si Anu dan si Aji. Tapi seketika dia pun langsung jiper pas tahu kalau kaki Marina dipasangin bom. Di sini Aji bilang kalau dia akan menghilang selamanya. Kalau Safi mencoba menyakiti si Anu atau mencari mereka, maka dewa kematian yang akan mendatangi si Safi. Setelah kepergian si Aji, Marina pun menjadi tambah edan. Dia pun sering sakau sendiri dan gila. Sedangkan di sisi lain, Aji dan si Anu pun pergi ke Swiss. Di sana mereka bertemu dengan sahabatnya si Anu, Natasha dan si Rahul. Di Swiss juga akhirnya mereka pun menikah. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, Anu pun mengandung anaknya si Aji. Sampai suatu hari, pas Aji mau dinner bareng sama Natasha dan si Rahul, si Anu kelupaan kalungnya. Nggak mau istrinya capek, Aji pun berniat mengambil kalung yang ketinggalan itu. Sedangkan si Anu pergi ke parkiran duluan. Tapi naasnya, pas di parkiran itu, Anu langsung dikeplak pakai koper. Rupanya si Anu udah ketahuan sama si Pedro. Alhasil, ini cewek pun langsung digebukin habis-habisan sama si Pedro. Nggak cuman itu, penyiksaannya si Anu pun disiarkan live di markasnya si Safi. Tak lama berselang, Aji pun sampai di parkiran. Di sana dia sudah melihat si Anu yang sudah sekarat dengan pisau menembus punggungnya. Wah, calon jadi sundel bolong ini si Anu. Kemarahan Aji semakin menjadi-jadi ketika si Xavier mengucapkan selamat karena pernikahan Aji dan si Marina sebentar lagi akan segera digelar. Untungnya di saat itu Anu masih belum mati. Dengan cepat Aji pun membawa si Anu ke rumah sakit. Karena Safi masih aja mengejar mereka di segala penjuru dunia, Aji memutuskan menyembunyikan si Marina di rumah sakit Mumbai. Sedangkan dia bersembunyi di tempat yang agak jauh. Tapi sialnya sekarang Safi udah tahu kalau si Aji itu berada di Mumbai.
dia pasti akan mengirim lebih banyak anak buahnya untuk membunuh Anu dan membawanya ke Marina. Di sini AJ pun memohon kepada si Visi. 10 hari lagi, Anu akan melakukan operasi cangkok tulang sungsum, plus sekaligus operasi sesar anaknya. AJ ingin sekali menemani Anu di saat kritis itu. Dia ingin meminta tolong ke Visi agar bertukar tempat dengan dirinya sementara waktu. Setelah masalah Anu selesai, AJ akan kembali bertukar lagi dengan si Visi. Visi ini disuruh pura-pura ke Bangkok dan menerima lamarannya si Marina. Dengan itu, Safi tidak akan mengganggu si Anu untuk sementara waktu. Karena kasihan dengan si AJ, Visi pun menerima permintaan itu. Nah, di tempat lain diperlihatkan si Sikre yang lagi nongkrong di kafe. Anak buahnya bilang, "Untung aja ya dan ya, kemarin kita nggak berada di lokasi pembantaian. Kalau nggak, kita pasti udah tinggal nama." Tapi dengan songongnya Sikre bilang, "Kalau aku ada di sana, tuh orang pasti aku udah lipat-lipat." Namun seketika, ini Inspektur Korup pun langsung keringat dingin pas lihat si AJ datang. Rupanya AJ itu menyuruh si Sikre menghubungi si Safi. AJ bilang kalau dia tuh udah menyerah dengan si Anu dan sekarang dia akan menerima lamarannya si Marina. Sedangkan di rumah, Musa pun mencoba menahan si Visi agar jangan pergi. Ini yang dilawan mafia internasional loh ya, bukan ormas nggak jelas. Tapi Visi mah udah mantap. Ya udah deh kalau kamu tetap kekeh. Bentar nih, bajuku pada kemana nih ya? Teleknya, Visi ini ogah ke kandang macan sendirian. Dia juga berniat ngajak si Musa ikut sama dia. Oh alah telek cenan. Singkat cerita, mereka pun sampai di Bangkok dan dijemput oleh orang kepercayaan Xavier yang bernama Robert. Pas keluar bandara, Musa pun langsung lihat malaikat maut yang berdiri menjemput mereka. Nggak lama berselang, mereka pun sampai di rumahnya si Safi. Tapi baru juga sampai, dua orang ini pun langsung kena mentalnya pas dengar suara tembakan dari dalam. Yaitu ular katok mereka pun langsung ngebul asapnya dong, saking mereka ketakutannya. Nggak mau mati konyol, Musa pun mencoba kabur. Tapi apalah daya, buat lompat semak-semak aja, Musa nggak sanggup. Nah di dalam, Safi pun langsung menyambut si Visi yang dikira sebagai AJ. Hebatnya, walaupun cuma disuruh pura-pura, Visi ini bisa berperan dengan sangat meyakinkan. Nah pas si Marina disuruh turun, Visi pun langsung ngompleh ngeliat bidadari yang nyangsang ke bumi. Udah cantik pulen belahannya itu loh yo. Nggak pakai babi bu, Marina pun langsung nyuser si Visi. Ya ini orang dikasih lidah goyang malah doyan lah. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan bila si Kusi datang ke kontrakannya si Visi. Tapi dia nggak bisa menemukan cinta sejatinya. Namun pas mau pulang, nggak sengaja si Kusi ngeliat AJ yang dia kira sebagai si Visi. Di saat itu ada pemabok yang reseh sama si AJ. Nggak mau pacarnya ngebukin orang lagi, si Kusi pun malah gaplokin tuh pemabok. Tapi pas diajak naik bajai, si AJ malah males dipegang-pegang. Karena hal itulah Kusi pun jadi bingung, kenapa pacarnya jadi dingin banget. Nah keesokan harinya akan ada acara pertunangannya AJ dan si Marina. Tapi Robert bilang kalau ada perubahan rencana karena ada konferensi mafia internasional dadakan. Yang kambingnya, Xavier malah menyuruh si AJ memimpin konferensi itu. Jelas aja, si Visi pun langsung ciper lah di saat ditanyain tentang perdagangan senjata ilegal sama mafia yang bernama Sartono. Di sana Visi hanya bisa mesem-mesem dewe. Nah di titik ini Musa pun udah pasrah kalau mereka sampai ketahuan dan dikulitin hidup-hidup. Tapi kerennya, Visi ini bisa menjawab dengan sangat elegan dan tepat. Rupanya si Visi dipandu oleh si AJ via telepon. Alhasil dengan mantap, Visi pun bisa berperan selayaknya si AJ. Namun sialnya, pas lagi keren-kerennya itu, HP-nya malah lowbat. Bingung kudu piye, Visi pun malah improvisasi nembak Sartono dan bilang, "Dasar pengkhianat Interpol." Kampretnya, semua orang pun malah percaya dengan si Visi. Nah, malam harinya nggak sengaja si Sirke malah ngeliat si AJ di Mumbai. Karena curiga, Sikre langsung pengen ngasih tahu si Xavier. Untungnya si Visi ngeliat telepon dari si Sikre dan langsung ngambil tuh HP. Sambil dengerin Sikre ngomong, Visi pun ngirim WA ke AJ kalau dia udah ketahuan. Alhasil si AJ pun langsung hilang lep begitu aja. Nah di jalan kosong diperlihatkan si AJ menghampiri si Sikre. Dengan pecahan kaca, Sikre pun langsung ditebas-tebas hingga mokat oleh si AJ. Sialnya hal itu malah dilihat oleh si Kusi. Karena curiga, Kusi malah mengikuti si AJ sampai di rumah sakit. Dan pas ngeliat si AJ menghampiri si Anu, Kusi pun malah salah paham. Karena nggak mau kehidupan si Visi hancur gara-gara dia, AJ pun menjelaskan semuanya ke Kusi. Beberapa hari kemudian, akhirnya anak buahnya si AJ dan Anu pun lahir dengan selamat. Begitu juga dengan operasinya si Anu yang berjalan dengan sukses. Tapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ketika si Robert ngasih tahu si Xavier kalau si Sikre ditemukan tewas dengan luka tebasan yang identik benar dengan yang sering dilakukan oleh si AJ. Di sini akhirnya si Xavier sadar kalau AJ yang di Bangkok itu merupakan AJ KW. Malam harinya Musa pun digebukin habis-habisan. Marina juga bertanya sama si Musa sambil dikelomoh-kelomoh. Karena ditikam dan ketakutan, akhirnya Musa pun cerita semuanya. Karena udah ketahuan, Safi pun langsung memerintahkan polisi korup di Mumbai untuk menculik Anu dan bayinya. Di sisi lain, Marin yang udah bosan dikibulin terus sama si AJ, akhirnya memutuskan untuk gundulin kepalanya sendiri. Dia bilang, bila AJ emang tidak ingin bersamanya, berarti dia harus mati.
Singkat cerita, Anu dan bayinya pun dibawa ke Bangkok dengan helikopter. Nah, di sebuah pabrik terbengkalai, si Anu ditemuin sama Marina dan si Safi. Risih dengan suara tangisan bayi, Marina pun menyuruh si Robert untuk membunuh tuh orok. Sedangkan si Anu digebukin habis-habisan sama si Marina. Ketika Anu udah sekarat, Safi pun menelpon si Aji yang ada di India. Tapi ternyata yang ditelepon itu bukanlah si Aji, melainkan si Visi yang udah kembali ke India. Jadi kemarin mereka itu udah tukeran posisi lagi. Visi juga bilang, tunggu dengan tenang Pak D, malaikat pencabut nyawamu akan segera datang. Dan bener aja, Aji pun langsung menyerang dengan pedang katananya. Sama kayak sebelum-sebelumnya, lihat diri aja ya. Bisa jedir mulut om kalau belum diceritain terus. Pokoknya keren dah, keren sama nggak masuk akal emang beda tipis ya. Singkat cerita, pas anak buahnya si Safi udah pada mau biar, si Aji pun langsung berhadapan dengan Marina dan Safi. Awalnya si Aji kalah dikeroyok, tapi tiba-tiba si Aji memukul si Marina sampai mental ke kobaran api. Alhasil Marina pun kebakar sampai tulung-tulung. Ngelihat adiknya udah jadi Marina bakar saus asam manis, Safi pun langsung menyerang si Aji. Tapi sama aja tuh, om botak korengan ini pun juga langsung dibunuh sama si Aji dengan sangat memuaskan. Sialnya, pas mau udah selesai, tuh pabrik malah meledak hebat. Tapi di saat sebelum meledak, Aji dan Anu pun berhasil menculat. Di sana, Anu pun ingin kembali untuk mengambil bayi mereka. Tak diduga tak dinyana, Robert malah datang dengan membawa bayi mereka. Robert bilang dia emang penjahat, tapi dia nggak sampai hati membunuh bayi yang nggak berdosa. Singkat cerita, Aji dan Anu pun pulang ke India. Lupa si Musa juga ikutan pulang ding. Dan setelah itu mereka pun hidup dengan damai sampai film ini pun selesai. Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Birmilatihin.